Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD 1 Merongan, Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan saat ini, saya akan mendiseminasikan implementasi budaya positif di SD saya, yaitu SD 1 Merongan. Adapun materi budaya positif yang akan saya sampaikan kepada teman-teman saya adalah sebagai yang pertama, konsep inti budaya positif mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian adanya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid, guru, serta visi dan misi sekolah. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder. Materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam perubahan paradigma belajar ini, sudah seyogyanya pembelajaran terpusat kepada siswa, bukan lagi teacher center, melainkan student center. Kemudian, guru tidak lagi menjadi seorang penuntut, melainkan guru adalah penuntun bagi murid-murid. Kemudian, kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Materi yang selanjutnya adalah disiplin diri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia. Diana Gossen membagi motivasi manusia menjadi 3 perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal, sehingga motivasi 1 dan 2 kuranglah begitu tepat, sehingga perlu kita tingkatkan lagi untuk motivasi yang ketiga, motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, sehingga diharapkan motivasi yang tumbuh dari dalam diri akan menumbuhkan kesadaran diri. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Keempat, kebutuhan kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, jika kita mampu memenuhinya, maka kebutuhan belajar anak pun akan dapat terpenuhi dengan baik, sehingga diharapkan perilaku-perilaku menyimpang akan terhindar. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Goosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang terbaik adalah sebagai seorang manajer. Untuk keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Adapun nilai-nilai kebajikan universal sudah termuat dalam 6 elemen profil pelajar Pancasila, yang diantaranya adalah iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, mandiri, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk yang selanjutnya, adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur dan gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian langkah yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah didapatkan. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 hingga 7 prinsip atau keyakinan. Bila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya sehingga akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, kemudian menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga kelas. Untuk selanjutnya, keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Adapun contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman.
Kemudian keyakinan kelas di kelas atas bisa dibuat seperti selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian senantiasa Materi yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 sisi yang berbeda. Yang pertama adalah validasi terhadap kesalahan. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat "kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu". Kemudian sisi yang kedua adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, yang diantaranya ada apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang seperti apa. Demikian adalah contoh kalimat dalam segitiga restitusi di setiap sisinya. Kita bisa menggunakan ketiga-tiganya atau hanya beberapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih atas kesediaan waktunya bersama kami. Mohon izin kami bertiga, saya Rizky Octavian Saputra, teman saya Ibu Nuralista Miasi Hidayah, dan teman saya satu lagi Ibu Andriani. Kami bertiga merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus yang hari ini akan mendiseminasikan terkait dengan budaya positif di SD 1 Barongan. Kami bertiga nanti akan berkolaborasi dalam menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan terkait dengan budaya positif ini, nantinya di SD kita, di sekolah kita terkait dengan budaya positif akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih tadi apa yang sudah disampaikan Bu Tia dan juga Pak Rizky sudah cukup jelas sekali. Saya di sini akan menambahkan, menekankan lagi mungkin terkait dengan budaya positif yang sudah dijelaskan. Ada beberapa poin dari semuanya saling berkaitan, di mana untuk menumbuhkan kesadaran diri pada peserta didik itu memang dibutuhkan suatu pembiasaan dan secara terus-menerus. Jadi butuh suatu pembiasaan, dan hal itu juga kita perlu mengetahui tentang motivasi yang melatar belakangi seseorang melakukan suatu tindakan. Jadi kita harus betul-betul memahami, sehingga kita sebagai seorang guru bisa mengambil sikap, bisa menentukan solusi terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tadi sudah dikatakan Bu Tia mengenai motivasi perilaku manusia, yaitu dari poin yang 1 dan kedua itu adalah bersifat eksternal. Jadi biasanya kalau dari eksternal itu kurang ada kesadaran, belum muncul kesadaran dari diri mereka, karena mereka hanya pertama takut karena daripada kena hukuman mending saya cari aman saja. Kemudian yang kedua itu karena mengharapkan imbalan. Jadi kalau anak hanya motivasinya 1 dan 2 itu nanti kedepannya budaya positif kurang bisa berjalan dengan baik. Jadi diharapkan motivasi dari dalam diri mereka, jadi dari kesadarannya untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan. Mereka harus menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian dari motivasi itu kita pun harus memahami kebutuhan dasar
dari setiap orang, dari setiap anak. Manakala kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi, pasti mereka akan melakukan suatu tindakan itu yang otomatis sudah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak mungkin mereka akan melakukan hal-hal di luar yang bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Jadi kebutuhan dasar itu sangat-sangat harus kita perhatikan, harus kita penuhi. Di antaranya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang. Bagaimana kita sebagai sebagai orang tua kedua bagi anak murid kita memberikan kasih sayang sepenuhnya saat dalam kelas tanpa membeda-bedakan, memberikan perhatian yang sama, baik anak yang sudah cepat paham maupun yang kurang, kita beri perhatian yang sama. Kemudian kita memberikan kebebasan, mereka maunya seperti apa, menginginkan pembelajaran yang seperti apa. Karena ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kita memenuhi, mengakomodasi segala kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin ada anak yang gaya belajarnya adalah suka mendengar auditori, jadi kita juga harus memenuhi. Jadi kalau anggapan metode guru ceramah itu salah, tidak benar, itu juga tidak sepenuhnya betul kalau menurut saya. Karena ada anak yang memang lebih suka kalau gurunya itu ngomong, dia lebih paham kalau mendengarkan gurunya menjelaskan. Ada yang seperti itu, kita sebagai seorang guru kita penuhi. Dan terus bagaimana yang lain yang punya gaya belajar yang berbeda, misalkan audiovisual, ya kita pun harus tetap memenuhi juga. Jadi sebelum kita berangkat kerja kan di malam hari kita persiapkan untuk semua perangkat pembelajaran kita. Oh bisa aku mau nampilin PPT video pembelajaran untuk anak-anak yang sukanya yang melihat gambar seperti itu. Kemudian ada juga anak yang gaya belajarnya itu suka secara langsung, dia tidak bisa anteng, sukanya lari ke sana ke sini, suka bereksperimen langsung. Ya kita penuhi dengan gaya belajar kinestetik mereka. Kita ajak out class, mungkin kita mengadakan pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Kemudian kita penuhi juga kesenangan mereka. Kita ciptakan permainan-permainan yang sangat menyenangkan di kelas. Kemudian kita hias ruangan kelas sedemikian rupa sehingga membuat mereka nyaman. Kemudian juga yang terakhir adalah kita penuhi kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan di sini adalah kebutuhan pengakuan. Ya, kita mengakui mereka, oh dia itu anak yang berbakat dari segi misalkan seni, dia berbakat dari bidang bahasa dan lain sebagainya. Jadi kalau kebutuhan dasar mereka bisa kita penuhi, insya Allah nanti kedepannya anak-anak akan melakukan segala sesuatunya dengan kesadarannya sendiri. Begitupun selanjutnya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, kita nanti bisa bahas bersama-sama. Silakan. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andri. Sudah digarisbawahi lagi oleh Bu Andri, ditambahkan. Yang mau kita bahas hari ini adalah Ini Bu Andri. bahan penambah belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, ada disiplin positif, kebutuhan dasar, ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, kemudian yang terakhir juga restitusi. Mungkin ada beberapa yang masih asing di telinga kita. Segitiga restitusi. Ya. Kemudian mau tanya nggak apa-apa? Ya, pertanyaan apa yang dimaksud? Oh, gitu. Ya. Saya ingin mengetahui bagaimana untuk pengertian dari segitiga restitusi itu apa, Bu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nana. Tepuk tangan untuk Bu Nana. Masih semangat sekali siang ini terkait dengan segitiga restitusi. Mungkin akan disampaikan oleh Bu Andri. Jadi pada intinya dibuka yang segitiga restitusi biar teman-teman yang itu.
situ untuk pengertiannya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik lagi. Jadi di sini segitiga restitusi itu kita menyelesaikan permasalahan anak ya dengan pendekatan, bukan dengan marah-marah, bukan. Ya, jadi permasalahan itu kita selesaikan dengan mencari sumber permasalahannya. Misalkan andai kata ada anak yang datang terlambat, kita tidak boleh langsung marah-marah, ya. Tapi kita tanya dulu apa penyebabnya. Mungkin ada alasannya. Kemudian anak yang bertengkar, kita pun tidak boleh langsung memarahi. Kita dekati. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan. Di situ ada ketiga ini sisinya, yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Boleh ketiga-tiganya dipakai ataupun beberapa saja. Next Pak, coba. Nah, dalam segitiga restitusi tadi sesuai bisa menggunakan sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa kita gunakan itu adalah diantaranya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kita pertama memberikan membesarkan hati mereka. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu untuk bagian yang menstabilkan identitas. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Biasanya kalau anak bertengkar gitu ya. Kemudian tapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan dan seterusnya. Ini untuk yang sisi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, saat anak melakukan kesalahan kita tidak lantas langsung memarahinya, tapi kita bisa sampaikan dengan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi tujuannya itu untuk menyadarkan, ya, menyadarkan. Tapi dia tidak melakukan yang lebih buruk dari itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu dan seterusnya. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi harapannya anak benar-benar sadar dengan sendirinya. Kemudian untuk seterusnya dia melakukan sesuatu yang benar itu tidak dengan terpaksa tapi dengan kesadaran. Kemudian sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Karena kita membuat keyakinan kelas. Tadi ada keyakinan kelas, bukan kesepakatan. Kalau kesepakatan lebih cenderung ke ada hukuman. Di situ bisa kalimat yang kita gunakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi kita mengingatkan kepada anak tentang kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nanti ada di situ bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan antara siswa dan murid. Jadi tidak boleh guru yang dominan di sini. Tapi kita sama-sama berkolaborasi, memahami bagaimana kemauan anak. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan untuk segitiga restitusi? Sudah cukup jelas ya Bu Nana ya apa yang disampaikan oleh Bu Adri. Jadi mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan, kami juga sampaikan itu nantinya dapat sedikit memberikan pencerahan bagaimana ketika kita di kelas, ketika kita mengajar, menemukan sebuah permasalahan, menemukan kasus-kasus. Mungkin ada lagi pertanyaan? Dikat dulu Kepada Bapak Rizky, saya mau bertanya, apa posisi dari manajer pada posisi kontrol? Gitu Pak, terima kasih. Oh, ini jelas. Oke, terima kasih Bu Tini terkait dengan posisi kontrol. Itu salah satunya memang ada di situ ada posisi manajer ya. Contoh posisi manajer itu bukan kemudian kita seperti manajer, seperti bos itu tidak, tetapi
Misalkan kita menemukan sebuah permasalahan di kelas, kemudian contohnya siswa kita melakukan sebuah kesalahan. Ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai guru itu juga memiliki tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Adri, salah satunya adalah posisi kontrol, di mana salah satu posisi kontrol itu adalah salah satunya adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini bagaimana sih ketika anak melakukan kesalahan? Di situ kita sebagai seorang guru itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya itu tersendiri. Kita hanya memotivasi, kita menggiring anak tersebut untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan dan mendukung si anak tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita hanya membantu si anak tersebut untuk memotivasi dan membantu dia untuk menemukan solusi permasalahan itu sendiri. Jadi tidak kita memberikan solusi kamu harus begini begitu, tidak, tetapi kita memandu anak tersebut untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi misalkan ada salah satu siswa ketika istirahat bermain memecahkan kaca jendela misalkan. Nah itu tidak kemudian kita langsung kamu yang mecahin kaca harus ganti, tidak, tetapi kita melakukan pendekatan secara personal kepada anak tersebut. Kemudian kita ajak ngobrol dia, gimana sih ini kacanya pecah, kemudian biar tidak membahayakan, biar indah lagi, biar bagus lagi, rapi lagi, kira-kira bagaimana. Jadi kita sebagai posisi kontrol, di mana di sini mengambil posisi manajer itu adalah kita membawa peserta didik, membawa siswa kita itu untuk memahami bahwa dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan dengan cara dia menemukan solusi permasalahan itu sendiri, bukan langsung kita beritahu kamu harus ganti kaca yang pecah sekian misalkan, tidak, tetapi kita dorong mereka untuk bisa menemukan solusi permasalahan itu sendiri. Begitu Putri, jelas ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa menerapkan disiplin positif ini. Salah satunya adalah posisi kontrol. Ketika kita ambil posisi manajer, kita bisa menggiring anak untuk bisa memecahkan permasalahan mereka sendiri. Begitu. Ya, berarti anak ini kita kirim agar memiliki kesadaran sendiri. Betul. Dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan apa yang dilakukan. Intinya di situ. Tugas dari manajer kontrol. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi mungkin. Bu Dina, mungkin Bu Dina. Ya, silakan Bu Dina. Senior kami. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya mau tanya tentang bagaimana kita menumbuhkan budaya positif itu di sekolah agar anak-anak bisa berperilaku yang lebih baik lagi. Oke. Terima Cukup. kasih. Oke, bagaimana cara tangan itu tahu nggak body kamu apa? Tidak tahu. Ini ya.
Tadi Bu Ade mendapat laporan dari teman-temanmu. Katanya sofa menangis karena kamu. Apa benar seperti itu? Coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Ya Bu, tapi kami sebelum mencoba tiba-tiba coba dan akhirnya saya Oh, jadi kalian main kejar-kejaran awalnya sehingga mengakibatkan sofa terjatuh. Pasti seru sekali ya tadi mainnya. Apakah ada yang ingin kamu ceritakan lagi, Rafif? karena saya tidak sengaja mengingatkan saya sudah menyesal. Awalnya seru main kejar-kejaran, kemudian berakhir dengan tangisan karena kepala sofa memuat. Kasihan tidak kamu melihat sofa seperti itu? Baik, di sini Bu Ade tidak akan menyalahkan ataupun memarahi kamu. Bu Ade ingin mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas kita. Masih ingat Rafif bagaimana aturan bermain bersama teman? Masih Bu, kami boleh bermain senang-senang dengan coklat. Tapi harus bermain yang baik apalagi sampai membuat. Nah, benar sekali. Sekarang Bu Ade ingin bertanya, apa yang tadi sudah kamu lakukan saat sofa terjatuh dan menangis? Saya langsung meminta maaf dan mencoba menenangkan sofa, tapi dia masih berhenti. Anak baik, sofa masih menangis karena dia kesakitan, kepalanya memar. Untung saja cuma memar. Bagaimana kalau sampai berdarah atau ada luka serius di bagian kepalanya? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya nantinya kejadian ini tidak terulang lagi? Ya, saya berterima kasih. Saya benar-benar saya akan lebih berpikir lebih sangat baik. Baiklah, ingatlah nak, kita boleh melakukan kesenangan apapun, asalkan tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ibu bangga, kamu berani mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf dan menenangkan sofa. Nah sekarang ambillah minyak oles di UKS untuk mengobati memar di kepala sofa. Jadilah anak baik dan selalu rukun dengan temanmu. Perasaan saya ketika melakukan praktik ketika teknologi berdamai jadi adalah sangat senang karena ternyata ketika ada anak melakukan kesalahan tidak dimarahi melainkan dinasihati dan diarahkan untuk memperbaiki kesalahan. Saya harap guru-guru yang lain pun akan seperti Bani, tidak marah-marah saat ada anak yang bersalah, tetapi mengajarkan anak dengan nasihat-nasihat. Terima kasih dari sudah menjadi guru yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Sa. Silakan duduk. Tahu tidak Salesya dipanggil Bu Adli? Tidak, Bu. Bu Adli mau bertanya, tadi kok Salesya berangkat ke sekolah paling terakhir sendiri, kenapa ya? Sampai 7:30 loh tadi Salesya baru sampai sekolah. Ya, Bu, maaf saya tidak ada yang mengadukan, jadinya saya kesiangan tahu dulu. Tidak ada yang membangunkan, nak? Memang ayah dan bunda kamu kemana, nak? Saya sama bunda sudah berangkat kerja, Bu, jadi tidak ada yang mengadukan. Sebetulnya Salesya pengen datang tepat waktu atau lebih suka datang terlambat ke sekolah? Saya ingin datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kalau pengen datang tepat waktu, kira-kira caranya bagaimana ya, nak? Kalau malam saya tidak boleh tinggal keluar malam dan meminta ayah sama bunda untuk memakan saya sebelum mereka berangkat kerja.
Nah, pinter. Besok bisa mulai dipraktekkan ya, dan jangan terlambat lagi. Jadi sayang kan kamu tertinggal materi? Oh iya, Bu Ade pengen bertanya, benar apa salah tindakanmu pagi ini? Apakah kesalahannya hanya tentang terlambat saja, Salesya? Saya langsung masuk kelas tanpa bersih. Nah, masih ingat apa kesepakatan kelas kita, Salesya? Tidak boleh datang terlambat. Jika masuk kelas harus mengucap salam dan salam guru. Kemudian minta maaf jika membuat kesalahan. Saya minta maaf guru, saya tidak akan mengulangi lagi. Ingatlah nak, untuk menjadi orang yang sukses, kamu harus belajar untuk disiplin sedari sekarang, menjadi anak hebat untuk tidak mengulangi suatu kesalahan, dan berkomitmen memperbaiki diri. Saya akan memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan. Saya ketika lengkap praktis di tugas eksklusif sama Bu Andi sangat senang dan nyaman karena ternyata ketika ada anak yang melakukan kesalahan tidak dimarahi kesalahan dan saat menasihati itu di depan teman-teman yang lain, jadi saya tidak malu. Saya harap guru-guru yang lain pun akan seperti Bu Andri, tidak marah-marah saat ada anak yang berbuat salah, tetapi menyadarkan anak dengan nasihat-nasihatnya. Terima kasih Bu Andri sudah menjadi guru yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kirana Renata Fauza Anissa. Teman-teman biasa memanggil saya Kirana. Pada kesempatan ini saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Andi dari serangkaian pembelajaran dari dulu. Hari ini saya sangat senang sekali mengikuti pelajaran matematika tentang ucapan. Tadi kami disediakan laptop untuk belajar ucapan. Saya sangat senang karena bisa main laptop. Saya juga senang karena dalam belajar tapi kami harus berlomba-lomba dengan kelompok lain, sehingga saya merasa tertantang untuk bisa mendapat nilai yang lebih baik dari kelompok lain. Terima kasih Bu Andi sudah mengajarkan pecahan hari ini. Saya sangat paham dan senang sekali mengikuti pembelajaran hari ini. Bu Andi adalah guru yang baik dan ramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Aprilia SPD. Saya mengajar mapel PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD 1 Mujobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan umpan balik kepada rekan sejawat saya, Bu Andriani, terkait nilai dan perannya sebagai seorang guru. Menurut pengamatan saya selama ini, Bu Andri merupakan sosok guru yang inovatif dan kreatif. Karena apa yang sudah diterapkan Bu Andri dalam kesehariannya di kelas maupun hubungannya dengan sesama rekan guru sudah sesuai dengan nilai-nilai dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang diantaranya adalah sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah. Saya salah satu guru di SD 1 Mujobo. Sekaligus rekan kerja dari Bu Andriani, Sarjana Pendidikan, yang saat ini merupakan peserta guru penggerak angkatan ke-7. Di sini saya akan memberikan umpan balik terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Andriani. Bu Andriani adalah guru kelas 4 pada tahun ajaran 2022-2023 yang saat ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka, yang dimana pembelajarannya mengacu pada pendekatan bakat
dan minat peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan beliau menurut saya sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena apa? Karena pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kurikulum yang saat ini diterapkan di kelas 4, yaitu kurikulum Merdeka. Dengan visi dan misi beliau yaitu memerdekakan anak secara lahir dan batin dengan melihat gaya belajar anak, bakat, dan minat peserta didik. Selain itu, pelajaran yang disampaikan juga dikemas secara kreatif, menarik, dan juga berinovasi, sehingga membuat peserta didik itu tidak bosan dan sangat senang belajar di kelas. Beliau juga menyampaikan materi pembelajaran tidak hanya di kelas, namun juga di luar kelas, yang dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Setelah pelatihan guru penggerak ini, harapan saya beliau dapat menyampaikan ilmu yang didapat dari pelatihan kepada teman sejawat, dan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.